Salam jumpa kembali para pemirsa di sesi Mental Innovating edisi ke-7 dengan saya Dr. Yanto Marius, dipanggil Dr. Tom saja, psikiater di Manado. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih para pemirsa. Ada beberapa orang yang memberikan saran, antara lain misalnya kalimat saya atau penerangan saya terlalu cepat, atau ada istilah-istilah bahasa medis psikiatris terlalu banyak. Nah, itu akan kita perhatikan agar bisa dikurangi, agar materi ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita. Karena dunia psikiatri ini, dunia psikologi masih semacam awan tebal yang menutup banyak orang yang tidak mengerti. Jadi dengan ini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Pada minggu lalu kita berbicara mengenai gangguan kepribadian paranoid. Nah, gangguan kepribadian paranoid ini itu kan gangguan kecurigaan yang berlebihan ya. Jadi bukan semua curiga itu sakit. Orang sakit bukan. Kita ada cemas, kita ada depresi, kita ada curiga, kita ada cemburu, kita ada iri hati, kita ada sombong, kita ada ada sifat-sifat yang negatif lainnya. Semua itu kita miliki dalam batas-batas yang wajar, tidak mengganggu antara pergaulan keluarga kita, pergaulan sosial ke masyarakat, dan pergaulan di pekerjaan kita. Karena itu saya akan menambahkan gangguan kepribadian ini, gangguan kepribadian curiga, ada curiga sehat dan curiga sakit. Kenapa? Karena gangguan kepribadian curiga ini erat hubungannya dengan materi yang sebentar kita bahas, yaitu gangguan kepribadian antisosial, atau sering disebut juga psikopat atau sosiopat. Pat artinya sakit, jiwanya sakit atau mengganggu masyarakat. Ya, saya tambahkan dulu, ada curiga sehat, dalam istilahnya kita sebut paranoidi, dan curiga sakit kita sebut paranoid. Curiga sehat itu baiklah adanya, karena dia itu berdasarkan fakta atau kenyataannya bahwa seseorang itu patut dicurigai, melindungi diri kita dari penipuan dan bahaya. Cepat hilang apabila dia tahu bahwa itu tidak benar. Keempat, tidak mengganggu hubungan sosial dan bersifat korektif, konstruktif, ya. Jadi itu ciri-ciri yang sehat. Jadi curiga sehat itu baik adanya. Kalau kita tidak curiga, kita bisa ditipu, kita dibikin bodoh. Sedangkan curiga sakit atau paranoid itu dasarnya adalah rasa rendah diri atau kurang percaya diri, walaupun yang bersangkutan merasa bahwa dia itu percaya dirinya tinggi, membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Curiganya kuat walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi walaupun tidak sesuai dengan kenyataan, dia ngotot aja bahwa itu ada yang berniat buruk terhadap dirinya. 5, bersifat destruktif atau merusak. Itulah saudara-saudara tambahan sedikit mengenai curiga sehat. Sekarang kita akan berpindah mengenai gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial disebut juga sebagai psikopat atau sosiopat. Psiko itu jiwa, pat itu sakit, sakit jiwa yang atau sosiopat, karena dia mengganggu sosial dalam masyarakat. Ciri-cirinya sebagai berikut: aktif melanggar aturan-aturan sosial dan norma-norma sosial. Jadi secara aktif dia melanggar itu, dia tahu itu salah tapi dilanggarnya. Misalnya dilarang parkir, dia parkir. Dilarang belok, dia belok. Dilarang dan lain hal yang dilarang dia lakukan semua. Jadi suka menyerempet bahaya yang berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi orang lain. Melanggar hak asasi orang tanpa merasa bersalah. Pembangkang terutama terhadap atasan atau figur otoritas. Jadi orang ini pembangkang terhadap figur otoritas atau atasannya. Jadi karena melawan atasan, maka dia sering-sering dipecat atau dikeluarkan. Tapi kalau dia dipecat, dikeluarkan, dia tidak bisa belajar dari pengalaman gagalnya. Kenapa dia dipecat? Kalau dia pindah di kantor lain, dia ribut lagi dengan orang lain di sana, ya.
Adventurisme seksual aktif. Jadi orang yang psikopat ini, baik laki-laki maupun perempuan, melakukan adventurisme seksual aktif. Secara aktif melakukan perselingkuhan, ya? Baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga namanya adventurisme seksual pasif. Jadi yang pasif itu dirinya mungkin dia gagah atau cantik, dia yang digoda. Ya, tergantung dari dia mau melayani atau tidak. Kalau dia tidak melayani, ya tidak. Tapi kalau dia digoda dan dia mau, dia melakukan adventurisme seksual pasif. Tapi psikopatik ini dia aktif, ya. Tidak bertanggung jawab sebagai pasangan hidup dan orang tua. Jadi dia kawin di tempat ini, ada anaknya di sini, pindah di tempat lain, ada anaknya di sini. Begitu juga wanita juga bisa berganti-ganti laki-laki, ya. Cepat marah, eksplosif dan impulsif. Jadi orangnya cepat marah, impulsif dan eksplosif. Jadi tersentil sedikit dia marah. Sering pindah-pindah tempat kerja karena perselisihan. Potensi konflik dalam dirinya tinggi dan tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Tanda-tanda psikopat ini sudah dilihat dari kanak-kanak. Dari kanak-kanak itu mulai 6 tahun ke atas sampai 15 tahun sudah nampak di situ. Nampaknya bagaimana? Sering berkelahi dengan saudaranya, sering berkelahi dengan teman kelasnya, sering melakukan pencurian kecil-kecilan, sering mengganggu, menyiksa binatang. Jadi kalau ada binatang, dia sering ganggu dan dia menyiksa binatang-binatang kecil atau dia ganggu. Ada dulu teman saya waktu dia kecil, dia sarang tawon itu dia korek-korek. Kemudian tawonnya keluar menjergap, ditusuk dia. Nah, jadi dari kecil dia sudah berhubungan dengan pencurian, pelanggaran, manjat masuk di rumah orang. Mulai narkoba, pakai sasat bius, ya, pakai psikotropika atau narkotika. Mulai kebebasan seks dari kecil, dari remaja. Nah itu kan sudah berurusan dengan polisi. Itu tanda-tanda psikopat. Ibu bapak yang punya putra putri sebegini, agar cepat menghubungi dokter jiwa Anda. Kenapa? Karena ini akan berkembang terus. Dan ini calon-calon kriminal, calon-calon masuk penjara semua ini, karena dia melakukan pembunuhan nanti besok-besok. Kalau dia tidak diikuti, ibaratnya begini Pak, ya. Seorang psikopat minta ini jam saya, mari kasih jam. Kalau saya tidak kasih, maka tangan saya dipotong. Jadi harus kasih saja supaya aman. Orang-orang yang pinjam sesuatu dari temannya, pinjam uang, pinjam barang, yang orang-orang miskin itu pinjam beras, pinjam minyak, pinjam kendaraan, pinjam doi, janji, bikin tanda tangan, semuanya sudah mau. Tapi tidak dipenuhi saja, harus dibayar, itu tidak dipenuhi. Malah kalau ditagih jadi masalah, jadi berantem, jadi ribut. Nah itu ciri-ciri dari psikopatik. Hati-hati dengan orang mereka. Dan ini apabila dua gangguan kepribadian ini, psikopat dengan paranoid, maka ini komplitlah sudah. Dalam tes pejabat, gangguan ini barang siapa calon pejabat, entah dari atasan sekali, saya kira dari presiden sampai turun ke bawah, itu kan melakukan tes kejiwaan, dilakukan oleh senior-senior kawan-kawan saya di Jakarta itu. Jadi kalau terdeteksi adanya paranoid dan psikopat, maka itu tidak selayaknya mereka duduk sebagai. Jangan kira pejabat-pejabat itu orang suci-suci semua, atau rohaniawan itu orang baik-baik semua. Nah, banyak mereka yang punya gangguan jiwa itu. Pejabat itu yang korupsi tidak berhenti-berhenti itu gangguan jiwa psikopat, mengambil uang negara untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga sendiri, yang bukan haknya diambil, tapi disahkan. Psikopat bisa bergerombol, ya sudahlah banyak. Ya, begitu juga rohaniawan. Banyak, jangan dianggap rohaniawan itu baik-baik sekali. Banyak rohaniawan yang di luarnya itu semacam, di luarnya doa, di dalamnya dosa. Ya, tapi itulah manusia yang masing-masing. Saya tidak menghakimi mereka, ya.
Nah, ini pun bisa terjadi pada semua orang. Bisa terjadi pada dokter, psikiater, bisa rohaniawan, pejabat tinggi, pengusaha dan lain sebagainya. Jadi kalau terdeteksi dari anak-anak, maka itu wajib sebaiknya bapa dan ibu cepat melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater agar cepat ditangani. Sekira demikianlah saudara-saudara. Sampai jumpa minggu depan dengan kepribadian histeria. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.